Nah, untuk kemarin kita sempat menjelaskan sedikit bahwa wudhu ini wajib dengan niat. Nah, sebelum kita berbicara tentang wudhunya sendiri, niat ini seperti yang kita ketahui ada di tiap-tiap ibadah. Semua ibadah pakai niat. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui syarat supaya niat kita sah. Nah, ulama menyebutkan di dalam niat kita perlu mengetahui beberapa hal yang sudah dirangkum dalam satu bait syair, di mana di sini dikatakan haqiqatun hukmun zamanun wa mahal kaifiyatun syartun wa maqsudun hasal. Hakikat daripada niat itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kita tahu bahwa niat itu sebenarnya ketika hati kita memaksudkan untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya, maka itulah yang dinamakan dengan niat. Nah, kemudian untuk hukum, para ulama menyebutkan hukumnya akan berbeda-beda tergantung dengan model ibadahnya. Ada ibadah yang dia wajib dan juga sunnah, tapi niatnya dua-duanya wajib. Misal, sholat wajib dan sholat sunnah. Dua-duanya ini kalau kita lihat hukum ibadahnya berbeda. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi ternyata niatnya dua-duanya wajib. Nah, niatnya ini menjadi wajib karena kita akan melakukan ibadah ini dan kemudian ibadahnya bisa dianggap sah hanya bila kita membaca niat. Jadi ibadah walaupun sunnah, tapi niatnya tetap wajib kalau kita mau dapat pahala. Jadi jangan salah, kalau ibadahnya sunnah berarti niatnya juga sunnah. Kalau ada niat berarti tidak apa-apa, tetap sah. Jangan salah. Jadi walaupun ibadahnya sunnah, tapi untuk kesahan ibadah sunnah tersebut wajib memakai dan menggunakan niat. Nah, kita kemarin sudah mencontohkan apa saja yang tidak memerlukan niat, seperti seseorang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah, kalau kita tanya, hukum memandikan jenazah adalah wajib. Kita orang yang hidup wajib, punya kewajiban memandikan jenazah tersebut sebelum kita kafankan dan kemudian kita makamkan. Nah, memandikan hukumnya wajib, tapi niat di saat memandikan itu hukumnya sunnah. Jadi bila mana ada orang yang sudah terbiasa mengurusi jenazah, lupa meniatkan pada saat dia memandikan jenazah, maka apa hukum mandinya tersebut? Tetap sah. Hanya saja dia meninggalkan keutamaan. Berbeda halnya dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ibadahnya sunnah, tapi niatnya wajib. Jadi kalau ada orang yang sholat sunnah, tapi dia tidak berniat, maka sholat sunnahnya dianggap tidak sah. Berikutnya, mengenai tempat niat, kita sudah jelaskan, niat itu tempatnya di hati. Jadi yang kita ucapkan seperti kebiasaan kita, para pengikut madhab Syafi'i, biasanya untuk memudahkan niat, biasanya kita menyebutkan terlebih dahulu secara lafaz, usolli fardhu dhuhri, baru kemudian kita mengucapkan takbir. Itu kata para ulama hanya untuk memudahkan. Jadi pada saat kita mengucapkan, kalau sudah disebut itu biasanya sudah terkenang. Jadi kalau kita sudah nyebut usolli fardhu dhuhri, kita udah tahu nih sholat zuhur. Maka pada saat melintaskan di dalam hati, di saat kita mengucapkan takbiratul ihram, itu sudah lebih gampang. Berbeda halnya kalau ada orang telat. Ini biasanya dialami oleh orang yang suka telat ke masjid. Dia telat ke masjid, langsung sholat. Langsung sholat, pas buru-buru, kadang-kadang usolli fardhu asri. Sholatnya sholat zuhur. Nah, ini sering. Nah, yang ketawa-ketawa ini biasanya pernah mengalami. Nah, jadi itu dikarenakan belum sempat kita ucapkan, belum sempat kita memahami dulu ini sholat apa, gara-gara terlambat, buru-buru, akhirnya kita langsung takbir dan langsung niat. Ternyata sholatnya sholat zuhur. Lalu gimana? Terusin? Ya nggak boleh. Berarti sholatnya belum dianggap masuk. Dia harus kembali lagi,
untuk takbiratul ihram dan niat di dalam hatinya sesuai dengan sholat yang sekarang sedang dilaksanakan. Itu merupakan hal yang perlu kita ketahui karena orang banyak salah, dikira yang wajib itu yang dilafazkan. Yang dilafazkan itu hukumnya sunnah. Jadi mengucapkan usolli fardhu dhuhri ma'muman itu hukumnya sunnah. Kalau tidak diucapkan juga, yang penting dia mengucapkan niat di dalam hatinya pada saat takbiratul ihram, maka sholatnya sah. Nah, berbeda halnya dengan niat yang dalam hati tadi, kalau tidak diucapkan, walaupun dia sebelum sholat mengucapkan usolli fardhu dhuhri, tapi yang di dalam hati dia tinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Kemudian mengenai niat, itu di antara beberapa syaratnya kata ulama, yang pertama, yang berniat ini harus orang Islam. Makanya kalau ada orang misalkan dia mau mu'alaf, dia mau masuk Islam, tapi belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kawan tidak ngerti, alah kau langsung dia ikut sholat sama kami, tidak ngerti, padahal seharusnya disuruh dulu untuk syahadat, baru kemudian diajarkan sholat. Bukan kebalikannya, kau sholat dulu lah, yang penting nantilah urusan syahadat nomor 9 tuh gampang, pada nyusul. Salah, syahadat dulu baru yang lain-lain. Jadi niat ini syaratnya harus Islam. Jadi bila mana ada orang yang belum masuk Islam, langsung melakukan ibadah, walaupun dia langsung zakat, misalkan dia langsung puasa, maka puasanya, zakatnya tidak sah. Karena syarat daripada tiap-tiap ibadah adalah niat. Syarat niat adalah Islam. Jadi jangan salah. Orang kafir kalau melakukan kebaikan, mengapa kok tidak dihitung? Karena niat mereka itu tidak dihitung. Jadi itu sebab mengapa orang kafir, misalkan ada orang kafir baik, kenapa kok tetap tidak masuk surga? Karena orang kafir ketika mereka melakukan kebaikan ini butuh kepada niat. Sedangkan syarat daripada niat harus Islam terlebih dahulu, barulah ibadahnya tadi dihitung pahalanya. Makanya orang yang kafir yang ingin melakukan kebaikan, kalau mau dapat pahala, maka dia harus bersyahadat terlebih dahulu, baru kemudian dia melakukan kebaikan dengan niat-niatnya. Jadi yang pertama, syarat seseorang boleh melakukan kebaikan yaitu berniat. Kemudian syarat orang yang berniat itu harus Islam. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, niat itu bisa sah kalau dia sudah tamyiz. Umur tamyiz ini ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalaulah sudah ngerti diajak ngomong. Ada yang mengatakan dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada yang mengatakan kalau dia sudah bisa makan sendiri, istinja sendiri. Nah, biasanya anak-anak umur 7 tahun itu sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari sendiri. Nah, ini kata ulama, ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Tamyiz ini intinya seseorang anak kecil yang sudah bisa membedakan, ya, baik membedakan baik buruk, atau dia sudah bisa melakukan aktivitasnya dengan sendiri. Nah, berbeda halnya dengan anak yang umur 1,5 tahun, 2 tahun, yang belum bisa diarahkan. Kita bilang A, dia bilang B, kita ajarkan ini, dia malah melakukan yang lain. Nah, anak yang seperti ini tidak bisa dikatakan tamyiz, berarti dia belum bisa dianggap sah niatnya. Nah, kalau dia mau melakukan ibadah, berarti walinya nanti yang meniatkan. Jadi misalkan ada beberapa ibadah yang anak-anak sebelum tamyiz itu diperbolehkan. Misal umroh. Dalam umroh mereka bisa, tapi nanti yang meniatkan adalah ayahnya. Pada saat mereka, anak-anak yang di bawah tamyiz, belum bisa mengucapkan niat untuk ibadah umroh, maka orang tuanya atau walinya nanti bisa mewakilkan mereka di dalam mengucapkan niat.
Begitu juga, misal ada orang yang dia tidak tamyiz, tapi dia mau ibadah. Seperti misalkan ada orang yang akalnya kurang. Dia tidak paham masalah niat, dia tidak paham masalah ini, tapi dia Islam. Nah, orang yang seperti ini juga, kata ulama, yang meniatkannya adalah walinya. Nah, maka dalam urusan-urusan tertentu, orang yang tamyiz, yang sudah bisa membedakan, tamyiz ini artinya anak kecil yang belum baligh, dan tapi dia sudah memiliki kecerdasan untuk membedakan. Ya, seperti anak yang umur 6 tahun, 7 tahun, biasanya sudah memiliki kecerdasan untuk membedakan. Nah, anak-anak yang seperti ini, mereka sholat sudah sah. Kenapa sah? Karena tadi, syarat sahnya niat itu bukan baligh akil, tapi tamyiz sudah cukup. Kita lihat agamanya, dia Islam, dia sudah bisa membedakan, maka dia sudah sah sholatnya, sudah sah melakukan ibadah. Nah, itu syarat yang kedua. Tamyiz, dia bisa membedakan. Jadi anak kecil yang sudah bisa membedakan, maka mereka-mereka ini sudah dianggap sah niatnya karena mereka dianggap sudah memenuhi persyaratan niat. Yang ketiga, an yakuna ahlan lil ibadah. Mereka itu orang yang pantas untuk melakukan satu ibadah. Nah, pantas melakukan ibadah ini seperti misalkan ada persyaratan di dalam sholat, seperti mereka harus suci, mereka tidak boleh sedang keadaan haid nifas, mereka harus baligh akil. Nah, persyaratan-persyaratan ini harus kita berlakukan juga di dalam niat. Jadi ketika ada orang haid memaksakan diri mau puasa, dan dia berniat di malam hari, kita tahu orang haid itu tidak boleh berpuasa, berarti dia tidak sah juga walaupun dia meniatkan puasa. Itu syarat berikutnya. Maksud daripada niat yaitu membedakan antara ibadah dan kebiasaan, dan begitu juga membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ini maksud daripada niat. Mengapa kok niat itu dibutuhkan? Jadi kata ulama, jawabannya karena tidak semua ibadah itu dia murni gambarnya, bentuknya seperti ibadah. Misal, mandi. Mandi itu ada yang ibadah, ada yang kebiasaan. Makanya di sini para ulama mengatakan butuh niat untuk membedakannya. Begitu juga ibadah sama ibadah. Loh, seperti ibadah sama ibadah, kenapa kok sholat? Sholat tidak ada yang namanya sholat kebiasaan. Kenapa kok masih juga butuh ibadah? Butuh kepada niat. Kata ulama, karena di dalam sholat sendiri itu masih ada perbedaan. Ada sholat sunnah, ada sholat wajib, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Ini semua butuh kepada niat. Sehingga ada ibadah yang butuh kepada niat karena bisa membedakan antara yang sunnah dan wajib. Ada ibadah butuh kepada niat karena untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Jadi ini kesimpulan tentang maksud daripada niat tersebut. Kenapa tiap-tiap ibadah kita ini melakukan niat? Misalkan puasa harus niat, sholat harus niat, zakat harus niat, kurban harus niat. Semua ibadah kita wajib pakai niat, kecuali yang sudah kita kecualikan kemarin. Nah, maksud daripada niat tersebut adalah untuk membedakan mana yang ibadat dan mana yang adat atau kebiasaan, dan juga untuk membedakan mana ibadah yang wajib dan juga mana ibadah yang sunnah. Berikutnya, niat wudhu ini sendiri. Jadi setelah kita tahu yang namanya niat ini dibutuhkan dalam tiap-tiap ibadah, semua ibadah membutuhkan niat, maka pada saat kita berwudu ada bermacam ragam cara kita mengucapkan niat wudu di dalam hati. Jadi para ulama untuk memudahkan itu semua, agar supaya orang-orang misalkan ada niat yang kepanjangan, dia nggak bisa, dia mau baca yang agak pendek,
maka ada banyak pilihan kalau untuk berwudu. Nah, di antaranya ulama menyebutkan boleh kita niat nawaitut toharota lis-shalah. Nawaitut toharota lis-shalah. Misal kita mau wudu, kita niat dalam hati nawaitut toharo lis-shalah, boleh. Atau mau ganti yang lain, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Saya niat mengangkat hadas kecil. Itu juga boleh. Atau dia niat fardul wudu, nawaitu fardol wudu. Saya niat fardunya wudu. Itu juga sah. Atau dia nggak mau panjangan pakai fardul wudu, dia langsung mau nawaitul wudu. Boleh juga. Nah, jadi itu semua niat-niat, ada macam-macamnya, ada ragamnya, dan itu semua diperbolehkan. Karena yang namanya niat itu yang penting maksudnya sama. Nah, kemudian dari sekian banyak itu kalau kita lihat yang paling mudah sebenarnya nawaitul wudu. Tidak payah-payah. Nawaitul wudu itu sudah mencakup. Boleh kalau mau nawaitu fardul wudu, boleh juga kalau mau nawaitul toharoh lis-shalah, ya. Itu semua diperbolehkan, tapi kalau mau simple nawaitul wudu atau nawaitu fardul wudu, dua-duanya boleh. Nah, ini yang berkaitan dengan niat wudu. Dan niat itu harus berbarengan dengan pembasuhan wajah yang pertama kali. Jadi pada saat kita membasuh wajah, ini kan yang kena pertama kali bagian sini nih. Nah, di saat air mengenai ini, itu kita langsung niat di dalam hati kita. Nah, jadi niatnya apa? Nawaitu fardul wudu atau nawaitul wudu atau nawaitu taharah lis-shalah, nawaitu raf'al hadasil asghar, semuanya boleh. Waktunya pada saat kita membasuh wajah kita. Jadi pada saat air jatuh ke wajah kita, itu waktu kita berniat wudu. Jadi ini tentang waktu wudu. Dan di waktu-waktu ibadah, di dalam ibadah-ibadah yang lain, waktu niatnya itu adalah pada saat pelaksanaan awal ibadahnya. Seperti sholat, takbiratul ihram. Nah, kecuali ada beberapa ibadah-ibadah yang boleh niat kita undurkan sebelum awal pelaksanaan. Seperti kemarin saya sebutkan ibadah puasa, zakat. Jadi sebelum kita membagikan zakat misalkan, baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Di rumah kita sudah pisahkan dulu dengan syarat sudah dipisah duitnya. Ya, sudah dipisah duitnya baru kita niatkan. Walaupun tidak berbarengan dengan pembagian. Niat di rumah itu sudah sah. Pada yang penting sudah dipisah dengan harta yang bukan zakat. Setelah dipisah, maka kita niatkan, ya Allah, ini zakat hartaku, atau nawaitu an ukhrija zakat mali. Kalau dia zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatal fitrah. Nah, setelah kita pisah, kita niatkan pada saat pembagian kepada orang-orang yang berhak, walaupun kita tidak niat lagi, maka zakatnya sudah sah. Itu contoh daripada niat yang diperbolehkan sebelum pelaksanaan amal ibadahnya. Nah, begitu juga ada satu lagi, kurban. Nah, ini kita sudah dekat haji. Orang berkurban, dia niat, dia punya kambing, dia niat, ini kambing untuk kurban. Ini kambing dia niat untuk kurban. Maka itu sudah cukup. Yang penting dia sudah niat sebelum penyembelihan. Atau boleh misalkan dia mau serahkan kepada yang menyembelih. Saya wakilkan kepada kamu untuk meniatkan kurban saya. Itu juga boleh. Nah, jadi nanti siapa yang meniatkan? Yang nyembelih. Ya. Atau boleh juga dia cuma mewakilkan penyembelihannya, tapi yang niat kurbannya dia. Nah, itu juga boleh. Nah, jadi misalkan dia mau kurban, dia boleh wakilkan semuanya, penyembelihannya plus niat-niat kurbannya, tolong wakilkan saya untuk mengkorbankan ini dalam niat dan penyembelihannya. Itu boleh. Atau misalkan ini sudah dia niatkan dan kemudian saya mewakilkan kamu untuk penyembelihan saja. Nah, maka itu juga diperbolehkan. Jadi yang penting harus ada niat dari si pemilik. Baik itu dia niat sendiri atau dia wakilkan,
itu sama-sama diperbolehkan. Yang penting tetap harus ada niat. Nah, itu masalah kurban. Jadi ini sudah kita dapatkan ada tiga ibadah yang niatnya boleh kita majukan. Puasa, zakat, kurban. Itu tiga ibadah ini niatnya boleh kita dahulukan sebelum pelaksanaan penyembelihan, kalau zakat sebelum pembagian, kalau puasa sebelum masuk waktu subuh, waktu fajar. Nah, itu ibadah yang berkaitan niat-niat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tertentu. Jadi dari sini kita hanya sedikit saja membahas tentang niat.